Tiba-tiba pintu apartemen kecil di pinggiran Jakarta diketuk dengan keras pada malam itu. "Pak Rama, kami dari kepolisian. Tolong buka dan verifikasi identitas Anda sekarang juga. Ada laporan bahwa Anda menggunakan nama dan dokumen palsu," kata seorang petugas dengan suara tegas sambil menunjukkan surat perintah. Rama berdiri membeku di ambang pintu, jantungnya berdegup kencang seperti mau meledak. Ia tahu hari ini akan tiba, tapi tidak menyangka begitu cepat. Dokumen palsu yang ia gunakan selama 3 tahun untuk hidup bebas di ibu kota, jauh dari tekanan keluarga di Bandung, kini terancam terbongkar. Petugas itu masuk tanpa menunggu jawaban, diikuti rekannya yang membawa tas berisi berkas. Mereka meminta akta lahir dan surat-surat lainnya. Rama menyerahkan semuanya dengan tangan gemetar. Di dalam hatinya, ia sudah membayangkan skenario terburuk. Keluarganya tahu, Dino tahu, dan seluruh hidupnya yang selama ini ia bangun dengan hati-hati akan hancur. Nama Anda terdaftar sebagai Rama Susanto, tapi ada indikasi bahwa Anda sebenarnya menggunakan identitas orang lain untuk menghindari tanggung jawab warisan keluarga, jelas petugas sambil membuka laptop. Rama menelan ludah. Warisan. Itu hanya alasan di permukaan. Yang sebenarnya ia sembunyikan adalah Dino, pria yang ia cintai, pria yang membuatnya memilih meninggalkan Bandung dan hidup sebagai penipu identitas demi bisa bersama tanpa takut dicap. Malam itu berlalu dalam interogasi panjang di kantor polisi. Rama duduk di kursi besi dingin, lampu neon menyilaukan matanya. Petugas menanyakan setiap detail, kapan ia pindah ke Jakarta, mengapa alamat Bandung ditinggalkan, dan siapa yang melaporkan. Ia menjawab seadanya, tapi pikirannya melayang ke 3 tahun lalu. Saat itu ia masih tinggal di rumah orang tua di Bandung, bekerja di toko keluarga, dan menyembunyikan perasaannya terhadap teman kuliahnya, Dino. Satu malam, setelah bertengkar hebat dengan ayahnya yang menuntut ia menikah dengan anak tetangga, Rama memutuskan kabur. Ia meminjam identitas sepupunya yang sudah meninggal di desa kecil, mengurus dokumen palsu lewat teman yang bisa mengatur, dan pindah ke Jakarta. Di sana ia bertemu Dino lagi, kali ini bukan sebagai teman biasa. Mereka tinggal bersama diam-diam di apartemen kecil ini, membangun kehidupan yang tenang meski selalu was-was. Kini semuanya terancam. Petugas menemukan oto-oto lama di ponsel cadangan Rama. "Ini siapa?" tanya mereka sambil menunjuk gambar Rama dan Dino berpelukan di pantai Ancol. Rama tidak menjawab. Ia hanya menunduk, air mata mulai menggenang. "Kami akan lanjutkan besok di pengadilan. Anda ditahan sementara atas tuduhan pemalsuan identitas," putus petugas. Malam itu Rama tidur di sel sementara, memikirkan Dino yang pasti sedang khawatir di rumah. Ia tidak bisa menelepon. Hanya doa yang ia bisikan, semoga Dino tidak ikut terseret. Keesokan paginya, berita kecil sudah tersebar di grup keluarga besar. Ayah Rama menelepon polisi, mengaku bahwa ia yang melaporkan karena curiga anaknya berubah sejak pindah. Rama merasa dunia runtuh. Ia bukan hanya penipu identitas di mata hukum, tapi juga anak yang dianggap mengkhianati keluarga. Di dalam sel, ia mengingat kata-kata ayahnya dulu, laki-laki sejati harus menikah, punya anak, lanjutkan nama keluarga. Rama tertawa pahit sendiri. Ia memang laki-laki, tapi cintanya pada Dino membuatnya memilih jalan yang berbeda. Sekarang jalan itu membawanya ke pengadilan. Di ruang interogasi pagi harinya, petugas menunjukkan bukti chat lama antara Rama dan Dino. "Anda menyembunyikan hubungan ini dengan identitas palsu, Pak?" tanya penyidik. Rama tidak bisa bohong lagi.
Ia mengangguk pelan. Air matanya jatuh saat ia menceritakan semuanya, tekanan keluarga yang ingin menjodohkannya, depresi yang hampir membuatnya bunuh diri 2 tahun lalu, dan bagaimana Dino menjadi satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup. Petugas tidak menghakimi, tapi prosedur tetap berjalan. Kasus ini akan naik ke pengadilan karena melibatkan dokumen negara, jelas mereka. Rama dibebaskan dengan jaminan, tapi harus hadir sidang 2 minggu lagi. Pulang ke apartemen, Dino sudah menunggu dengan wajah pucat. Mereka berpelukan lama tanpa kata. "Makan aku," bisik Rama. Dino menggeleng. "Kita hadapi bersama." Malam itu mereka duduk di balkon kecil, mengingat bagaimana cinta mereka tumbuh. Dino adalah teman kuliah Rama di Bandung. Saat Rama masih berpura-pura hetero, Dino sudah terbuka tentang dirinya. Mereka saling jatuh cinta secara diam-diam. Setelah Rama kabur ke Jakarta dengan identitas baru, Dino menyusul. Mereka hidup seperti pasangan biasa, bekerja, masak bersama, jalan-jalan ke pantai saat akhir pekan. Tapi selalu ada bayang-bayang, takut ketahuan tetangga, takut foto bocor di media sosial. Keesokan harinya, keluarga Rama datang ke Jakarta. Ibu menangis di pelukannya, ayah berdiri kaku dengan wajah merah menahan marah. "Kamu bohongi kami bertahun-tahun. Pakai nama orang mati, hidup dengan pria," kata ayah dengan suara bergetar. Rama mencoba menjelaskan, tapi kata-kata ayah seperti pisau. "Kamu bukan anakku lagi kalau begini." Ibu memohon agar Rama pulang, menikah dengan perempuan, dan lupakan kesalahan ini. Rama merasa hancur. Ia mencintai keluarganya, tapi juga mencintai Dino. Malam itu, setelah keluarga pergi ke hotel, Rama menangis di pelukan Dino. "Aku tidak mau kehilangan kalian semua," katanya. Dino mengusap punggungnya. "Kamu harus pilih, Rama. Tapi aku akan tetap di sini." Di kantor, rekan kerja Rama mulai bertanya-tanya. Salah satu teman dekat, Andi, yang tahu rahasianya, malah menjauh. "Aku tidak mau ikut terseret," katanya singkat. Rama merasa dikhianati. Tekanan semakin berat saat berita kecil tentang pria palsu identitas karena hubungan sesama jenis dimulai beredar di grup WhatsApp keluarga besar. Rama tidak tidur malam itu. Ia memandang foto lama keluarga dan foto Dino di ponselnya bergantian. Krisis identitas yang selama ini ia tekan kini meledak. Siapa dirinya sebenarnya? Anak yang patuh atau pria yang berani mencintai? Sidang pertama datang lebih cepat dari yang Rama duga. Di ruang pengadilan yang pengap, hakim membacakan dakwaan pemalsuan identitas untuk menghindari tanggung jawab keluarga dan warisan. Jaksa menunjukkan bukti cat dan foto. Rama duduk di bangku terdakwa dengan kepala tertunduk. Dino duduk di belakang sebagai saksi, tangannya mengepal. Keluarga Rama hadir lengkap, ibu menangis pelan. Saat giliran Rama bersaksi, ia menceritakan semuanya dengan suara bergetar. "Saya lakukan ini karena saya takut. Takut dicap, takut kehilangan keluarga. Tapi saya mencintai Dino, dan itu bukan kebohongan." Ruangan hening. Beberapa juri menggelengkan kepala, ada yang berbisik kasihan. Setelah sidang, di luar gedung, ayah Rama menariknya ke sudut. "Kamu bawa malu besar ke keluarga. Pulanglah, nikahi perempuan dan kita tutup kasus ini." Rama menatap ayahnya lama. "Ayah, saya tidak bisa bohong lagi pada diri sendiri." Ayah pergi tanpa kata. Malam itu, Rama dan Dino berbicara panjang. Dino menawarkan kalau perlu aku yang ambil semua kesalahan.
Katakan aku yang suruh kamu pakai identitas palsu. Rama menolak. Kita bersama atau tidak sama sekali. Tapi dalam hati, Rama mulai mempertimbangkan pengorbanan, mungkin ia harus melepaskan Dino demi keluarga. Pikiran itu membuatnya mual. Di kampung berita menyebar cepat. Tetangga menelepon Ibu Rama, bertanya apakah benar anaknya seperti itu. Ibu menjawab dengan air mata. Rama merasa bersalah. Ia menelepon ibu malam-malam. "Ma, makan Rama." Ibu hanya menangis. "Pulanglah, nak. Kita cari jalan." Rama tahu jalan itu berarti meninggalkan Dino. Ia mulai menjauh pelan-pelan, pulang ke Bandung akhir pekan itu. Di rumah lama, ia tidur di kamar kecilnya, memandang langit-langit yang sama seperti dulu. Kenangan masa kecil bercampur dengan rasa sakit sekarang. Dino menelepon setiap malam, tapi Rama semakin pendiam. Sidang kedua menjadi mimpi buruk. Media lokal datang setelah berita bocor. "Pria gay palsu identitas hadapi sidang," tulis headline kecil. Di dalam ruangan, saksi dari keluarga besar bersaksi bahwa Rama memangnya berubah sejak kecil. Andi, teman yang dulu dekat, bahkan datang sebagai saksi jaksa. "Saya tahu dia pakai identitas palsu untuk hidup bebas dengan pacarnya," katanya. Rama merasa dikhianati total. Dino menangis diam-diam di bangku belakang. Hakim meminta waktu untuk memutuskan. Di luar, wartawan mengerubungi Rama. "Apa benar Anda gay dan itu alasan pemalsuan?" tanya mereka. Rama hanya menjawab, "Saya hanya ingin hidup jujur." Malam setelah sidang, Dino datang ke Hotel Rama di Jakarta. Mereka bertengkar hebat. "Kamu mulai menjauh, Rama. Kamu mau tinggalkan aku demi keluarga," teriak Dino. Rama tidak bisa membantah. "Aku tidak tahu lagi apa yang benar." Mereka berpisah dengan air mata. Rama pulang ke Bandung lagi, duduk di teras rumah sambil memandang sawah. Ibu mendekat, memeluknya. "Kami tetap sayang kamu, nak. Tapi masyarakat tidak akan terima." Rama mengangguk. Malam itu ia menulis surat untuk Dino, "Ma, mungkin kita harus berhenti." Tapi saat akan kirim, ia menangis dan menghapusnya. Tekanan semakin berat saat tetangga mulai menggunjing. Rama kehilangan nafsu makan. Ia mulai bertanya-tanya apakah mencintai Dino memang kesalahan. Tapi setiap kali mengingat pelukan Dino di pantai dulu, hatinya hangat. Pertumbuhan mulai terjadi pelan-pelan. Rama sadar bahwa identitas palsu bukan hanya dokumen, tapi juga topeng yang ia pakai bertahun-tahun. Sekarang topeng itu copot, dan ia harus belajar hidup dengan wajah asli. Sidang putusan mendekat. Dino datang ke Bandung tanpa pemberitahuan. Ia bertemu ayah Rama di depan rumah. "Saya mencintai anak Bapak. Saya siap ambil semua kesalahan supaya Rama bebas," katanya tegas. Ayah terdiam lama. Malam itu keluarga besar berkumpul. Ayah bercerita tentang masa kecil Rama, tentang bagaimana ia selalu berbeda. Ibu menangis, tapi akhirnya berkata, "Kami tidak mau kehilangan anak kami." Rama mendengar semuanya dari balik pintu. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Di sidang terakhir, jaksa membacakan tuntutan ringan karena Rama kooperatif. Hakim memutuskan hukuman percobaan 2 tahun dengan syarat Rama memperbaiki dokumen secara legal. "Hukum tidak menghukum cinta, tapi pemalsuan tetap salah," kata hakim. Ruangan bertepuk tangan pelan. Dino memeluk Rama di luar gedung.
Keluarga Rama berdiri di belakang, ayah mengangguk pelan untuk pertama kalinya. Tapi Andi, teman yang mengkhianati, mengirim pesan Ma. Rama memakannya, tapi tahu pertemanan itu sudah rusak. Malam kemenangan itu, Rama dan Dino duduk di pantai Ancol lagi. Aku hampir kehilangan kamu, bisik Rama. Dino tersenyum. Tapi kamu pilih jujur pada akhirnya. Rama sadar perjalanan ini mengajarinya banyak, bahwa pengorbanan tidak selalu berarti melepaskan, tapi belajar menyeimbangkan. Ia memutuskan pindah identitas secara resmi, dan keluarga mulai menerima pelan-pelan. Setahun kemudian, Rama sudah resmi berganti nama kembali. Ia dan Dino pindah ke apartemen baru di Jakarta, kali ini tanpa rahasia. Keluarga datang berkunjung sesekali, ibu bahkan mulai bertanya tentang Dino dengan ramah. Ayah masih kaku, tapi tidak lagi marah. Rama bekerja di perusahaan baru, Dino tetap di toko kecil mereka. Kehidupan berjalan biasa, tapi dengan kedamaian yang baru. Rama sering mengingat masa sulit itu sebagai pelajaran terbesar, bahwa menyembunyikan diri hanya membuat luka lebih dalam. Suatu sore di pantai Bali, mereka berdua berjalan kaki sambil bergandengan. Matahari terbenam menyinari wajah mereka. Rama memeluk Dino erat. Terima kasih sudah bertahan. Dino tersenyum. Kita tumbuh bersama. Di kejauhan, ombak berbisik seperti mengiyakan. Rama akhirnya menemukan dirinya sendiri, bukan sebagai penipu identitas, tapi sebagai pria yang berani mencintai. Apakah benar bahwa menyembunyikan identitas diri demi keluarga adalah pilihan yang tepat, atau justru sebuah pengkhianatan terhadap diri sendiri? Benar atau salah?